Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Fajar Ramadhani, NIM 2425211 semester 2. Saya akan presentasi tugas saya UTS Sistem Paradigma. Saya akan mulainya. Pertanyaan 1. Seiringnya dengan masifnya pengguna teknologi berbasis data sains muncul berbagai risiko membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica 2012 yang mengakses data pribadi 8 juta pengguna Facebook tanpa izin data untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden Amerika Serikat. Di samping terjadi manipulasi opini publik, Mark Zuckerberg CEO Facebook harus memberi kesaksian di Kongres Amerika Serikat dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data sains bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Jelaskan bagaimana algoritma data sains bekerja. Analisis perilakunya pengguna media sosial. Nah, kita mulai dari perkenalan data sains dulu ya. Data sains adalah bidang ilmu yang menggabungkan statistika dan pemeriksaan untuk menganalisis serta mengekstrak wawasan dari data. Ilmu ini sering digunakan dalam berbagai industri, membantu mengambil keputusan berbasis data seperti dalam bisnis, kesehatan, dan teknologi. Nah, data science itu biasa dalam praktiknya data melibatkan berbagai teknik seperti machine learning, data mining, dan artificial intelligence untuk mengolah data dan berbagai format. Seorang data scientist bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasi data agar dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Dan algoritma data science menganalisis perilaku pengguna dengan mengumpulkan data dari interaksi mereka seperti likes, komentar, dan waktu pengguna. Berarti mereka itu bisa melihat kita sedang like atau komentar. Mereka bisa tahu dari apa yang kita akses. Teknik seperti natural language project embedded digunakan untuk memahami sistem pengguna, sementara machine learning membantu dalam sementara dan prediksi perilaku. Oke, selanjutnya B. Menurut Anda apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Nah, menurut saya penggunaan data tanpa izin adalah pelanggaran privasi karena mereka tidak minta izin kita mengakses dengan keinginan mereka sendiri tanpa izin kita. Namun jika data digunakan secara transparan dan dipersetujukan pengguna, itu tidak apa-apa. Manfaatnya itu maka bisa memajukan teknologi jika mereka menggunakan dengan baik. Yang C, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang munculkan beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru jawaban membatasi cara berpikir pengguna? Sistem rekomendasi bisa mendidik jika digunakan untuk menyajikan informasi yang beragam dan berkualitas. Jadi tergantung orangnya dulu. Karena setiap orang tuh beda-beda. Bisa kita kadang orang buka TikTok contohnya buat hiburan atau mencari sesuatu atau yang viral-viral entah. Jadi tergantung gunanya dulu. Namun jika algoritmanya menampilkan konten yang merupakan pandangan pengguna, berarti mereka mencari hal-hal yang bermanfaat dan tanpa variasi. Mereka akan berpikir terbatas jika tidak ada variasinya. Akan membatasi cara berpikir. Nah, kesimpulannya tuh orang tuh kalau udah fokus di Instagram, mereka kan fokus terus. Misal dari gambar ini orang yang sedang komputer, nah itu kan akan fokus terus di komputer dan akan mencatat terus. Jadi orang-orang itu bisa jadi terbatas kalau hanya fokus di satu bidang. Perkembangan
Pertanyaan 2. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antri untuk melakukan transaksi. Namun kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller. Seperti ini yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Brand, melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Pertanyaan nomor 2 yang A, menurut Anda apa komponen sistem yang berubah mindset teknologi proses dalam transformasi ini? Oke, manusia bisa jadi teller kini berperan sebagai konsultan layanan, yang seperti yang tadi jadi konsultan layanan, jadi hanya melayanin saja. Teknologi mobile banking dan chatbot digantikan transaksi manual, sudah berbeda lagi. Prosesnya transaksi dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Di nasabah itu hanya dulunya ditarikin oleh tellernya, sekarang nasabah yang harus melakukan sendiri. Oke, selanjutnya yang B, apa dampak positif dan negatif dalam pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dampak positifnya itu efisien meningkatkan, jadi permudah kita mengakses dan lebih fleksibel, layanan lebih cepat jadinya, tidak memakan waktu lama, aksesnya lebih luas. Jika ada yang tinggalnya pelosokan gitu misalnya, jadi lebih tenang, bisa melakukan lewat HP. Dampak negatifnya berkurangnya lapangan kerja bagi teller dan potensi. Dari pertamanya dulu, berkurang lapangan kerja bagi teller. Nah, berkurangnya lapangan kerja itu karena teller tidak dibutuhkan lebih banyak. Kalau dulu kan masih bisa banyak, sekarang nggak bisa karena teknologi sudah mempersingkat pekerjaan kita. Dan potensi kesenjangan digital bagi nasabah yang kurang paham teknologi. Masih banyak orang-orang yang belum paham teknologi karena lebih nyaman dengan tatap muka daripada teknologi. Oke, selanjutnya C, dengan semakin mandiri nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberi nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Pegawai harusnya berhadapan dengan peran sebagai konsultan finansial. Jadi pegawai hanya melakukan hal-hal yang penting atau pengakhiran. Pegawai dapat memberi layanan yang lebih personal dan proaktif, misalnya dengan merekomendasikan produksi berdasarkan perilaku finansialnya nasabah. Selain itu, nasabah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor kunci menentukan kesehatan dan ketahanan suatu lembaga keuangan. Ketika nasabah merasa aman dan yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik, mereka cenderung untuk terus menyimpan dan menggunakan layanan perbankan. Nah, jadi kalau pegawainya ramah, misalnya baik dan finansial dan tidak ada catatan buruk, jadi nasabah nyaman. Sebaliknya, jika kepercayaan nasabah luntur, misalnya akibat isu-isu negatif atau kinerja bank yang buruk, hal ini dapat memicu penarikan dana secara massal atau disebut bank run, yang berpotensi membahayakan stabilitas bank dan bahkan sistem perbankan secara keseluruhan. Revisi yang saya dapatkan dari bawah. Oke, selanjutnya pertanyaan 3. Bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa kunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barang hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sebenarnya ada keterlibatan dan kecerobohan. Oke, selanjutnya apakah lupa kunci loker itu mirip seperti penggunaan yang tidak ada di saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul.
Jawabannya bisa dibilang kayak gitu karena sejenis keamanan. Karena menguji locker tuh ibarat kayak kita gimana ya? Kayak kita memasang antivirus seperti sandi yang kuat karena itu tuh mengunci agar tidak bisa dibuka orang lain. Oke, hal ini biasanya disebut teledor atau kelalaian. Hal ini sering terjadi kepada orang-orang yang banyak pikiran dan menjadi lupa. Revisinya ada di bawah. Selanjutnya B. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknik pada sistem, misalnya bug dalam pemrograman atau bocoran data nilai mahasiswa di ISAKAN. Memang antivirus adalah sebuah langkah awal untuk mengamankan laptop atau komputer dari virus yang bisa merusak perangkat. Merusak perangkat berarti antivirus itu biasanya bisa awalan untuk langkah pertama kita untuk mencegah kehilangan data. Ketika laptop atau komputer tidak dipasang antivirus, ada beberapa risiko keamanan yang akan dialami pengguna. Kesalahan pengguna seperti password lemah bisa menyebabkan kehancuran data, berarti data kita bisa diakses orang lain karena sandi kita sudah diketahui orang lain. Kesalahan teknik seperti bug bisa dari penyebab kebocoran sistem. Sistem bisa biasanya ada kegagalan gitu. Jadi bisa membuat bug atau sistem error. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yang C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Dari yang A dan B itu jawabannya iya. Dan pengalaman saya pernah tidak sengaja masuk web yang tidak diketahui. Di dalam web itu ada hal yang membuat saya tertarik dan saya mencoba membukanya. Saat saya membuka web tersebut, di sana diwajibkan login. Nah, saya disuruh login Facebook dan saya mengikutinya, dan saat saya login awalnya baik-baik saja, dan tiba-tiba setelah beberapa hari akun Facebook saya hilang, dan setelah itu data dan sandi saya telah diubah mereka dan saya tidak bisa menggunakan Facebook lagi. Dan hal yang saya teledori adalah saya kenapa tidak sering mengganti sandi saya, dan saya kenapa harus mencet link itu, kenapa saya harus percaya. Hal ini mungkin bisa jadi pelajaran buat saya. Referensinya ada di bawah. Selanjutnya, pertanyaan 4. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Glow, Surabaya Command Center dengan layanan ESAPO, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengadaan digital berbasis website atau Android, namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi lain penggunaan. Oke, lanjut yang mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat mengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan itu implementasi Smart City sangat bergantung pada penerimaan dan paradigma masyarakat lokal. Jadi tergantung masyarakatnya melakukannya. Paradigma sosial dalam budaya masyarakat termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan mereka. Secara signifikan mengaruhi bagaimana teknologi dan inovasi Smart City diterima dan diadopsi. Kegagalan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat menyebabkan proyek Smart City gagal atau kurang efektif. Jadi Smart City tergantung oleh masyarakat. Jika masyarakatnya aktif, Smart City juga maju. Jika masyarakatnya tidak aktif, Smart City jadi berkurang dan tidak digunakan lagi. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang B. Menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital? Pemerintah atau swasta atau masyarakat atau pendidikan? Nah, keempatnya sama pentingnya karena keberhasilan implementasi Smart City membutuhkan kolaborasi antara semuanya. Jadi nggak bisa salah satunya, berarti semuanya itu ada perannya masing-masing. Misalnya pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan kebijakan, berarti yang mengatur segalanya. Swasta sebagai penyedia infrastruktur dan layanan digital, berarti swasta jadi perannya menyediakan
Sistemnya dan masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaksana. Pelaksana kan berarti penggunanya yang melaksanakan smart city dan dalam kebijakan, dan pendidikan sebagai tempat untuk individu agar melek teknologi dan mampu memanfaatkannya. Jadi pendidikan bisa buat mengajar dan agar orang pada melek teknologi dan mampu menggunakan teknologi. Nah, karena sudah selesai, sekian, terima kasih dari saya. Oke. Jadi tulis-tulis kayak gini dan bisa dihapus juga. Terus ada webcamnya, bisa dimunculin atau enggak kalau bisa pilih loh. Nah ini fitur lainnya. Di sini kita bisa pause, bisa stop juga, terus juga bisa nge-replay video yang udah kita rekam. Kalau sudah direkam, kalian tinggal close aja kayak gini, lalu klik yang from beginning. Di sini kalian bisa lihat deh hasilnya. Semoga bermanfaat ya. Kamu yang pelajar wajib banget tahu ini. Sekarang PPT bisa jadi virtual. Caranya kamu ke Slideshow, lalu kamu pilih Record Slide. Di sini lengkap banget fiturnya. Kalian tinggal klik record dan udah otomatis kalian akan record. Dan di bagian lainnya bisa ditulis kayak gini dan bisa dihapus juga. Terus ada webcamnya, bisa